Bagi teman-teman yang menunggu atau mau melihat formasi yang terbuka pada CPNS dan P3K tahun 2024, teman-teman wajib nonton video ini karena kakak akan membahas bagaimana cara lihat formasi yang terbuka pada pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Jadi pada video kali ini seperti biasa ya, jika teman-teman melihat video ini atau baru-baru melihat video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Nah, bagi teman-teman yang masih kepo juga bagaimana alur pendaftaran, silahkan lihat video upload terbaru dari kakak, yakni alur pendaftaran terbaru. Mungkin next dari video ini adalah cara daftar akun ya, karena pada jam 17 lewat 8 menit 45 detik nanti akan dibuka secara umum untuk pembuatan akun sampai pendaftaran CPNS. Jadi teman-teman sabar. Video kali ini kakak akan membahas bagaimana cara melihat formasi dulu ya, nanti baru buat akun dan cara pendaftarannya. Oke, langsung ya, tanpa basa-basi kita langsung masuk di pembahasannya. Let's go. Oke, jadi pada video kali ini ya, yang kakak sampaikan tadi, kakak mau membuat video bagaimana cara lihat formasi. Nah, lihat formasi sebenarnya itu ada tiga sosial media yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat formasi yang terbuka. Nah, kita bahas dulu pertama-tama ya. Yang pertama itu adalah di web ASN Karir ya, di sini ya. Mungkin teman-teman sudah lihat di sini, kakak sudah lihat webnya. Nah, untuk linknya itu sscsn.bkn.go.id yang bentuknya kayak begini ya. Yang kalau ada yang berbeda atau masih yang tahun 2023 itu bukan link pendaftaran yang asli. Link pendaftaran yang asli adalah sscsn.bkn.go.id untuk tahun 2024. Nah, sebenarnya untuk yang pertama itu teman-teman bisa melihat langsung ya, langsung di formasi yang paling bawah. Jadi setelah web ini teman-teman scroll aja ke bawah. Nah, di sini tuh lengkap ya. Di sini sudah ada untuk melihat formasi yang terbuka. Akan tetapi di sini masih ada keterangan bahwa ini sehubungan masih berlangsungnya proses verifikasi formasi, maka masih terdapat formasi instansi yang belum dapat dimunculkan. Jadi kalau tahun 2023 itu informasi formasi itu masih berskala, jadi pelan-pelan. Biasa itu dalam 5 hari itu sudah lengkap biasanya lah ya. Kalau tahun 2023 5 hari atau H+5 itu baru lengkap. Jadi untuk sekarang sampai besok mungkin 3 hari ke depan itu masih ada beberapa formasi yang tidak bisa dilihat. Saran kakak, teman-teman jangan buru-buru daftar langsung, jangan buru-buru. Kalau bisa, kakak sarankan itu teman-teman lihat dulu formasi yang terbuka. Jangan sampai kualifikasi pendidikannya beda sama teman-teman, usianya juga teman-teman tidak sama, dan beberapa persyaratan setiap jabatan itu berbeda-beda. Jadi kakak sarankan mungkin H+3 atau H+5. Teman-teman cek kembali formasi yang teman-teman lihat dan permantap ya. Jadi karena di sini masih belum bisa, jadi kakak tidak bisa mencontohkan ya. Misalnya ini masih bisa dipilih kalau ini ya, masih bisa dipilih misalnya dari S1 dan seterusnya ya. Jadi sini diisi aja jenjang pendidikan, program studi, misalnya sini akuntansi misalnya. Tapi ini masih tidak bisa ya, masih tidak bisa. Misalnya sini program studi S1 akuntansi. Nah, instansinya bisa teman-teman pilih dari Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus atau Badan Karantina Indonesia dan sebagainya. Teman-teman pilih aja di sini. Ada juga dari pemerintah kabupaten juga ada, provinsi juga ada. Ini yang lengkap di sini ya. Nah, jenis pengadaan teman-teman pilih aja semua jenis CPNS, semua jenis pengadaan atau CPNS ya. Bebas dari teman-teman. Nah, kalau sudah baru teman-teman klik mencari. Nah, karena ini tadi belum terbuka secara otomatis, jadi teman-teman masih belum bisa mendapatkan. Tapi nantinya gambarannya untuk informasi-informasi itu ada persyaratannya, ada job desk-nya teman-teman apa di jabatan tersebut, sama ada kisaran gaji. Jadi ada 3 hal penting yang teman-teman dapatkan ketika menggunakan database di sscsn.bkn.go.id. Beda dengan web-web yang kedua dan ketiga atau mengenai pembukaan informasi yang kedua dan ketiga. Jadi satu ini paling penting menurut kakak adalah tadi ini sscsn.bkn.go.id untuk pengecekan formasi. Nah, kedua kita mau lihat juga di sini kedua ya. Kedua itu kita ya, cara kedua dulu teman-teman bisa lihat langsung di web dari semua instansi. Nah, teman-teman tinggal klik aja, misalnya tinggal cari aja misalnya Kemenhunham ya. Kemenhunham. Terus saya CPNS. Ini. Please. Nah, teman-teman pilih aja yang paling atas.
Nah, ini sudah ada ya. Ini oke. Sini ada pengumuman penerimaan CPNS tahun 2024. Sudah ada semua. Aksesnya oke, cocok. Nah, kita tinggal lihat di sini. Nah, di sini ada pengumuman CPNS. Kita klik aja. Nah, ini adalah beberapa persyaratan yang dari Kemenkumham dan ini ada juga ini jadwalnya ya, jadwal sama ya jadwalnya. Nah, ini adalah beberapa formasi yang sudah ada di Kemenkumham. Jadi di sini tuh informasinya cuma jabatan, kualifikasi pendidikan, dan yang dibutuhkan berapa jumlahnya. Dan oh ya, yang nomor satu tadi di sscsn.go.id itu juga lengkap ya. Ada juga kualifikasi pendidikan, ada juga jumlah yang dibutuhkan di setiap jabatan. Jadi lebih lengkap daripada informasi kedua ini ya. Ini lebih lengkap ini ya. Ini bukan lebih lengkap tapi lebih simple gitu ya, tanpa beberapa job desk atau tempat beda dengan yang di sscsn.go.id gitu ya, .go.id gitu ya. Ini ada dan misalnya pemeriksa paten dan semua. Lumayan banyak ya untuk Kemenkumham. Jumlahnya berarti itu ada sekitar ini 9.070 untuk 11 unit pusat dan 33 kantor wilayah. Cukup banyak berarti ya. Boleh ya, oke lah. Yang ini untuk yang di Kemenkumham. Yang lainnya juga sama. Misalnya di Kemenak CPNS. Teman-teman tulis saya Kemenak CPNS tahun 2024. Itu aja. Jadi teman-teman cari aja di instansi yang teman-teman ambil. Nah, kalau Pemda juga teman-teman klik aja misalnya kabupaten atau Banteng CPNS itu aja. Nanti akan muncul semua gitu ya. Itu nomor 2, informasi mengenai cara melihat formasi pada CPNS tahun 2024. Nah, untuk cara ketiga ini mungkin cukup simpel ya. Teman-teman cuma lihat saja di sosial media Instagram ya. Media Instagram pasti sudah menyebutkan beberapa informasi mengenai CPNS tahun 2024. Yang kakak sarankan itu, nah kita coba cek dulu ya. Kakak sarankan informasi yang cukup lengkap itu. Kita buka dulu ya Instagramnya. Oke, kita coba lihat dulu. Menurutnya kakak yang paling bagus ya untuk ini Instagram kakak ya. Boleh teman-teman kalau mengikuti dulu silahkan di follow. Kalau mau pesan juga silahkan, atau mau informasi mengenai collab atau apa dan sebagainya, boleh langsung di IG-nya kakak ini. Tapi informasinya yang lengkap bukan di sini ya, tapi di sini langsung aja. Kita tulis CPNS. Nah, ini CPNS Indonesia. CPNS Indonesia ini menurut kakak pribadi ini cukup lengkap di sini, karena di sini nah ini ada berkas yang disiapkan, ada siaran pers terbaru, ini juga sudah mulai website untuk pendaftaran CPNS tahun 2020. Ini menurut kakak lengkap, dan teman-teman kalau bisa mengikuti boleh, nanti teman-teman masuk di grup. Nah, di grupnya itu cukup lengkap gitu ya, karena ini mungkin bukan IG-nya kakak ya, jadi kakak belum mengikuti, padahal di IG-nya kakak sudah mengikuti nih. Dan ini cukup lengkap lah informasinya. Jadi semua surat-surat, semua informasi terbaru itu ada di akun Instagram ini ya. Jadi kakak sarankan untuk follow akun Instagram CPNS Indonesia. Oke, atau boleh juga di BKN juga boleh, tapi kakak sarankan ini sudah oke lah gitu ya untuk informasi-informasi mengenai CPNS tahun 2024. Oke ya. Itu merupakan beberapa link atau mungkin cara untuk melihat informasi pada CPNS tahun 2024. Silahkan teman-teman kalau sudah bisa mengakses informasi di sscsn.go.id, silahkan lihat informasinya. Tapi kalau belum, silahkan lihat di instansinya. Kalau instansinya teman-teman masih kurang dapat, teman-teman bisa lihat di sosial medianya gitu ya. Oke, mungkin sekian ya video dari kakak ini mengenai cara buat formasi, cara lihat formasi sudah selesai. Next kakak akan buat bagaimana cara buat akun ya. Jadi teman-teman stay tune. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.